Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 30 April 2023 pukul 9 lebih 10 menit. Saya berada di lahan bawang merah dalam greenhouse di dekat rumah. Tanaman saya sudah berumur 26 hari setelah tanam dan sudah saya lakukan pemupukan 2 kali pada umur 10 dan 20 hari menggunakan metode tabur. Saya berani tabur karena memang tidak ada potensi terguyur air hujan karena di atasnya adalah beratap plastik UV ultraviolet. Dan ini adalah review sekaligus berbagi pengalaman bahwa sebaiknya memang cocok tanam apapun di lahan yang pancaran mataharinya, sinar mataharinya itu benar-benar terpapar sempurna lah. Sekarang pukul 9 lebih 10 ada bagian yang belum kena cahaya matahari. Penyebabnya di sebelah utara dari greenhouse ini, di sebelah sana itu ada kebun sengon yang tingginya minta ampun, sudah 4 tahun lebih tapi belum dipotong. Sementara di sebelah kanan ini juga ada rumah, sebelah kiri jadi juga ada rumah. Bagian yang terpapar panas agak full itu kira-kira ya hanya 1, 2, 3, 4, 5 bedeng. Di sisi timur ini baru dapat ya pukul setengah 10 lah nanti mungkin. Tapi bagian dari separuh yang ke sana ini memang iom atau ternaungi oleh pepohonan. Jadi pertumbuhannya pun ya agak enggak senormal dengan yang lain. Nah, kita melihat pada umur 26 hari ini kondisi daun masih kelihatan belum tegak. Selain memang tidak pernah saya spray, kecuali sisa penyepraian dari sebelah sana itu kadang juga kurang. Artinya tidak pernah saya semprot secara khusus, entah fungisida, entah nutrisi, entah kalau insek memang tidak ada sama sekali. Dan juga tidak ada pucuk kuning ini umur 26 hari, hanya sedikit. Kita lihat dari tampak dekat seperti ini, hanya sedikit seperti ini. Nah, secara umum saya bisa mengatakan bahwa bertani di dalam greenhouse itu banyak keuntungannya, asalkan tidak ternaungi oleh pepohonan maupun bangunan. Jadi secara umum minim perawatan, ibaratnya ini ditinggal tidur pun panen. Kalau ada masalah misalnya kena layu fusarium atau boler, itu berarti pasti masalahnya di tanah. Karena atau keasaman tanah yang rendah, jadi sangat asam. Tapi itu kan problem umum, artinya di lahan terbuka pun juga begitu. Nah, yang masalah utamanya nyaris tidak ada lah kalau bertani di dalam greenhouse itu. Ini selingan adalah pupuk kandang dari kotoran hewan kambing yang belum saya sebar. Saya sediakan ada kalau 150 karung. Rencananya saya sebar di lahan sebelah selatan greenhouse di sana yang sudah saya panen kemarin. Hasilnya tidak maksimal sebab selama setidaknya 5 hari lebaran itu saya nggak ngontrol sama sekali, terkena embun, kena jamur.
tapi umbinya ya lumayan lah, bisa besar. Artinya kena serangan itu setelah berumur 55 hari. Dan kali ini akan saya nyalakan kembali pompa irigasi untuk dialirkan ke selang drip ini, karena sudah ada 4 hari ini enggak saya bikin otomatis karena ada hujan, sehingga cuacanya itu memang cenderung ya tidak ada panas, sehingga tidak cepat kering. Ini saya cukup menyalakan, sebenarnya ini saya bisa perintahkan menggunakan Google Voice, halo Google begitu, tapi ya ini saya tunjukkan secara manual saja lah. Ini smart plug WiFi. Terdengar pompanya berbunyi di sebelah sana, di sebelah luar, mengalir ke sini, ke sini. Ini saya buka seluruhnya selang dripnya, sehingga hanya menetes ke bedengan. Kalau ada yang lubangnya besar ya besar seperti ini. Kalau yang lubangnya kecil pakai jarum ya hanya menetes. Ini hanya menetes. Ini karena saya buka seluruhnya. Kalau saya buka seluruhnya dengan pompa listrik yang ukuran 2 inci input outputnya, maka tekanannya tidak terlalu kuat, sehingga keluaran airnya itu juga ya hanya menetes begini, tidak apa-apa. Tapi kalau saya bikin bergiliran, misalnya satu bedeng dulu, maka semburannya akan lebih kencang. Nah, ini bagian yang termasuk terlambat kena cahaya ya. Jadi penyemprotan di sini hanya sisa dari lahan di luar greenhouse. Di satu tangki pun sisa, maka biasanya saya semprotkan tanpa penyemprotan secara khusus. Tapi rencananya ini karena kelihatan daunnya belum kaku, belum setegak kalau tanam di lahan terbuka, maka rencana saya akan saya spray dengan kalsium CNG Pak Tani. Ini kira-kira sebenarnya 7 liter pun cukup airnya, tapi biasanya ya saya genapkan lah, nanti 10 liter saya kasih 6 sendok CNG kalsium nitrat. Sekarang harganya 25.000, dulu hanya 10 ribuan, mahal. Nah, ini kalau dalam waktu 5 hari belum juga tegak, rencananya juga akan saya spray silika. Silika saya kadung fanatik dengan merek Biomax, produksi PT Biotis. Saya sudah coba silika lain, produksi CV yang dapat diduga itu industri kelas rumah tangga. Itu tidak ada efeknya sama sekali, dosis berapapun. Jadi ya kalau memakai Biomax begitu tulisannya, BioMax, produksi Biotis, harganya kurang dari 100 ribuan, ya aneka kemasan lah. Itu dalam waktu 3 hari langsung jejak alias tegak. Jadi saya kira bagus lah itu. Nanti saya akan beli lagi. Nah, ini langsung setelah barusan saya nyalakan, airnya sudah seperti ini. Kira-kira 5 menit cukup lah untuk penyiraman seperti ini. Yang penting menetes saja, basah, tidak perlu sampai menggenang. Ini kondisi tanahnya cenderung berpasir, lebo begitu, sehingga cepat meresapkan air. Tapi kalau tidak ada panas yang menyengat, memang cenderung awet, lembab. Padahal suhu dalam greenhouse ini pasti tinggi, tetapi kalau memang tidak ada cahaya matahari sama sekali, ya suhunya ikutan normal. Seperti ini kawan-kawan. Ini selang drip, 2 kali pemakaian,
ketebalan 15 mikron, panjang 200 meter itu seingat saya harganya 100-an berapa. Seperti ini. Nah, ini alternatif ya kawan-kawan, kalau mau berhitung lebih detail, itu biaya untuk pembelian pestisida, artinya fungisida sekaligus insektisidanya dan sebagainya, untuk luasan lahan 100 ru atau 1400 meter persegi, saya biasanya menghabiskan fungisidanya kalau musim hujan 1 jutaan lah, sementara inseknya hanya setengahnya. Tapi kalau musim kemarau dibalik, insektisidanya bisa habis 1 jutaan, sementara funginya hanya setengahnya, 500.000. Jadi total rata-rata 1.500.000 untuk 1 kali tanam. Sementara di dalam greenhouse ini kita nyaris tidak menggunakan pestisida, artinya ya sangat minim. Kita dapat bayangkan kalau uang untuk beli pestisida itu kita investasikan ke pembelian misalnya plastik UV. Kalau kawan-kawan punya bambu, kebun bambu sendiri ya lumayan, tapi ini saya beli seluruhnya. Kemudian nyicil insect net. Nah, saya kira bertani akan menjadi lebih lebih mudah begitu. Tetapi kendalanya adalah memang investasi awalnya yang mahal. Tapi kan masa pakai plastik UV ini bisa 4-5 tahun. Jadi kalau di total sebenarnya biaya untuk melindungi tanaman dari potensi serangan jamur dan air hujan itu ya pada akhirnya dibelikan untuk diinvestasikan untuk greenhouse itu bisa juga klop juga. Bayangkan 1 kali masa tanam untuk luas lahan segitu 1.500.000. Kemudian kalau dikalikan 4 kali tanam dalam setahun sajalah, berarti sekitar 6 juta. Ya kalau 4 tahun berarti 6 kali 4 24 juta. Sementara biaya pembangunan greenhouse itu setidaknya minimal kalau pakai bambu saya kira 40.000 per meter persegi atau 45 lah, sekitar itu kalau pakai bambu. Kalau pakai tiangnya dari cordon mungkin akan berbeda lagi, sedikit lebih mahal gitu, apalagi pakai galvanis. Memang ini ngoyonya pada awal, tapi tahap selanjutnya sangat meringankan pekerjaan. Apalagi kalau tersedia sumber listrik dan wifi, sehingga bisa dikerjakan sambil mengerjakan banyak hal lain. Kira-kira begitu kawan-kawan. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.